Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bacusa, selamat datang di podcast Bacusa, Balai Taman Nasional Ujung Kulon bersama saya Tika Swastika Wijaya. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tiga Sumur, yaitu Bapak Imade Artawan Eshut MS. Selamat datang Bapak. Oke, selamat siang Tika. Apa kabarnya nih Pak? Baik, saya baru pulang dari lapangan. Alhamdulillah. Ya. Setelannya lengkap sekali Pak. Ya, pakan lapangan. Gagah Pak. Mungkin dari namanya saja kita sudah tahu ya kalau Bapak Made ini berasal dari Bali. Ya. Tapi dari logatnya nih udah Sunda banget nih Pak. Emang sudah berapa lama Pak di sini? Kalau di TNUK saya baru 5 tahun ya. Saya mutasi ke TNUK tahun 2019. Sebelumnya saya bertugas di Taman Nasional Gede Pangrango selama 20 tahun. Wah. Seperti itu. Jadi di sini di TNUK baru 5 tahun. Iya, berarti di tanah Sunda ini memang sudah separuh hidup ya Pak ya? Ya, seperti itu. Dari tahun 99 saya sudah di Jawa Barat bekerja dan sekolah dari tahun 95 mulai. Wah, ini alhamdulillah Bapak terima kasih sudah bisa hadir di Ya. acara podcast ini, bisa ikut berbincang dan menyapa Sobat Bacusa di rumah. Mungkin Pak, kita ingin menggali lebih dalam. Oke. Kalau istilah Bapak kan kepo nih. Iya. Ya, Tika mah kepo ya. Iya. Tapi ini Sobat Bacusa juga kepo Pak. Boleh, boleh. Pengen tahu tentang pengelolaan seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah Tiga Sumur seperti itu Pak. Mungkin diawali dengan organisasinya. Oke. Ya, kalau seksi wilayah Tiga Sumur seperti kita tahu bersama berada di bawah Balai Taman Nasional Ujung Kulon, di bawah saya pribadi, saya sendiri sebagai kepala seksi bertanggung jawab atau atasan langsung saya Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, secara organisasi kami di seksi 3 ini ada 6 resort. Ya, ada 6 resort, jumlahnya di bawah seksi 3. Ada resort Taman Jaya, Katapang, Kopi, resort Pedali, resort Cibadak, dan resort Ranca Pinang. Itu di organisasi seksi 3 ini ada 36 pegawai yang bertugas di seksi 3, Tika. Iya, ya, tersebar di resort juga ya? Ya, di kantor seksi hanya ada 8 orang termasuk saya, dan sisanya itu tersebar di resort-resort. Baik Pak. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk luasan seksi PTN Wilayah 3 Sumur itu berapa dan juga dari mana ke mana begitu Pak? Batasannya ya? Iya, batasannya. Ya, kalau luas, seksi PTN Wilayah 3 Sumur, wilayah kerjanya seluas 15.414,16 hektar. Ya, itu kalau di sini orang menyebutnya Gunung Honje. Gunung Honje gitu. Jadi kawasan Gunung Honje itu merupakan wilayah seksi 3. Kalau batas dari ujung sana ada namanya, ujung selatan itu ada namanya Kampung Cegong, Desa Ranca Pinang. Itu kami di situ ada resort 1, terus bergerak ke utara, ke Cibadak, ke Pedali, sampai batas ujung baratnya itu di Taman Jaya. Sampai Taman Jaya. Jadi berada di dua kecamatan jadinya, di Cimanggu dan Sumur. Seperti itu. Oh, berarti untuk seksi PTN Wilayah 3 Sumur ini berbatasan langsung dengan masyarakat ya Pak ya? Oh iya, benar sekali. Jadi Taman Nasional Ujung Kulon itu kan ada daratan, ada lautan kawasannya. Nah, kalau seksi 3 ini hampir semuanya daratan dan berbatasan langsung dengan masyarakat. Ada 19 desa yang berbatasan atau yang merupakan desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Ini berdasarkan Perda Kabupaten Pandeglang nomor 2 tahun 2013 tentang desa penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Ada 19 desa, nah diantaranya itu ada 14 yang berbatasan langsung. Artinya wilayah desanya itu langsung berbatasan dengan kawasan. Kalau yang 5 lagi itu tetap menjadi desa penyangga, tapi wilayahnya tidak berbatasan langsung. Begitu. Iya, cukup banyak ya Pak ya desa yang berbatasan. Nah, ini Sobat Bacusa juga ingin mengetahui Pak terkait dengan mungkin tugas pokok fungsi dari seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Sumur Pak. Bisa dijelaskan Pak? Kalau fungsi utama Taman Nasional secara umum ya kami juga menjalankan itu kan begitu ya. Jadi
fungsi utamanya itu menjalankan 3 pilar konservasi atau 3P sebutannya ya. Ada perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan seperti itu. Kalau perlindungan itu terkait dengan ya patroli-patroli begitu ya. Kalau pengawetannya terkait dengan ekosistem, tumbuhan dan satwa. Nah, kalau pemanfaatannya ini ada banyak yang bisa dimanfaatkan dari kawasan taman nasional, dari jasa lingkungan, wisata, dan pendidikan seperti itu. Nah, untuk dalam pelaksanaan tupoksi tersebut, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali terkait dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan seperti itu, Pak. Oh, detailnya ya? Detailnya, betul. Detailnya ya. Ini selama menjadi Kepala Seksi 3, saya bicara 5 tahun terakhir ya, selama saya menjabat di sini. Banyak program yang memang selalu atau dijalankan terus-menerus oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon, khususnya di Seksi 3 ini. Kalau dari perlindungan misalnya, kami melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh pegawai TNUK sendiri sekali-kali, dan akhir-akhir ini kita lebih banyak juga melibatkan TNI dan Polri untuk patroli-patroli. Ada operasi juga. Jadi kalau patroli ini sifatnya rutin gitu ya, pemantauan keamanan. Kalau operasi itu memang ada target-target tertentu yang kita akan tuju atau kita akan jadi sasaran seperti itu. Itu dari perlindungannya. Tidak hanya patroli dan operasi sih, dari perlindungan juga kita melakukan penyuluhan. Ini kan secara preventifnya ya. Penyuluhan, panjang sana, ketemu dengan masyarakat, ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, pendekatan seperti itu. Itu juga merupakan bagian dari perlindungan. Kalau dari pengawetan, nah ini Seksi 3 ini identik dengan satwa owa Jawa. Jadi habitat owa Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon itu sebagian besar di wilayah Seksi 3 begitu. Sebenarnya ada satwa-satwa lain, cuman yang identik atau yang menjadi prioritas gitu ya pengelola itu owa Jawa. Terus dari pemanfaatannya kami dari segi misalnya pemanfaatan untuk penelitian misalnya, banyak sekali teman-teman dari akademisi, mahasiswa melakukan penelitian di sini, terus melakukan pendidikan seperti magang, PKL seperti itu ya. Nah, terus pemanfaatan air, terus pemanfaatan HBK juga. Jadi masyarakat sekitar kawasan ini kan banyak yang beraktivitas di dalam kawasan untuk kebutuhan sehari-hari mereka masih tergantung dari dalam kawasan. Seperti itu mungkin kurang lebihnya ya. Iya Pak, baik. Memang masyarakat ini memang sangat dekat ya dengan taman. Sangat dekat dengan Taman Nasional. Makanya ya kondisinya masyarakat ini masih tergantung dengan kawasan gitu. Makanya banyak program-program. Kalau untuk masyarakat kita banyak sekali program untuk kita mendekatkan Taman Nasional dengan masyarakat. Misalnya dari segi kegiatan budayanya, kita melakukan taraweh keliling atau disebut tarling gitu ya. Bulan Ramadan. Ya, begitu. Kalau itu dari sisi budayanya ya. Kalau dari sisi ekonomi, kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat begitu. Terus dari sisi kehidupannya sudah jelas ya. Masyarakat itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalam kawasan gitu. Jadi kehidupan sehari-harinya jadi program-program seperti itu yang kita kedepankan untuk wilayah Seksi 3. Terus kemarin juga kalau tidak salah Bapak sempat ceritakan terkait dengan Rhino Goes to School itu. Oh iya betul, yaitu untuk pendidikan ya. Terkait pendidikan kita menyadarkan masyarakat dari sejak usia kecil. Kita kunjungi sekolah-sekolah, atau misalnya kalau ada, kan biasanya ada tuh adik-adik dari SD SMP yang suka camping di kawasan, ya kita hadir sebagai pemateri, kita juga membina juga Sakawana Bakti gitu, seperti itu. Nah dari penjelasan Bapak nih, berarti banyak pihak ya Pak yang ikut serta atau berperan dalam pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon itu. Oh iya, memang kita harus menyadari itu ya Tika ya, sebagai petugas Taman Nasional kita nggak bisa sendirian gitu. Kita nggak bisa sendirian, istilahnya nggak bisa petugas TN aja gitu. Kita harus benar-benar melibatkan semua pihak. Tadi saya cerita untuk berpatroli, operasi kita libatkan TNI, Polri begitu ya, dan masyarakat juga kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam hutan begitu. Nah kan ini hutan ini kan manfaatnya untuk masyarakat. Jadi kita mengajak mereka untuk terlibat seperti itu. Selain aparatur ya masyarakat dari
Muspika juga kita libatkan dari dinas-dinas, terus khususnya dinas LHK ya, seperti itu. Jadi kita bersama-sama, semua pihak harus ikut menjaga Taman Nasional Ujung Kulon. Iya gitu. Pak, sepakat. Terutama mungkin masyarakat sekitar ya Pak ya. Oh iya. Perannya sangat penting. Penting. Tadi saya cerita karena masyarakat ini, masyarakat sekitar yang menerima manfaat dari kawasan secara langsung, gitu. Jadi, nah istilahnya kita bangkitkan supaya mereka ada kontribusi juga terhadap kawasan, begitu. Iya, betul Pak. Nah, kira-kira Pak, bentuk partisipasi apa yang bisa diberikan oleh masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Pak? Kalau masyarakat ingin berpartisipasi, tadi saya sudah cerita, kami sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kami, seperti monitoring Owa Jawa. Itu kita libatkan masyarakat juga. Di dalam kegiatannya, dalam patroli juga bisa terlibat masyarakat, seperti itu ya. Ya partisipasinya bentuknya seperti itu, atau misalnya membantu kita mensosialisasikan Taman Nasional Ujung Kulon di media sosial, misalnya mendukung kami dengan cara mendukung, like atau memberikan komen-komen positif, begitu ya, tidak memberikan komen yang negatif, ya itu juga sebagai bentuk kontribusi, partisipasi. Selain kalau memang ada waktu bersedia ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami, dan itu kami akan sangat senang sekali kalau dibantu oleh masyarakat, begitu ya. Berarti memang masyarakat sangat terbuka ya untuk ya, kalau masyarakat ya selama itu tidak ada ikatan apapun, maksudnya dalam arti sukarela membantu kami, begitu ya, ya kami siap menerima. Sebenarnya sih kita juga sudah membina masyarakat dibentuk dengan kelompok tani seperti itu. Itu juga upaya kita meningkatkan partisipasi mereka, seperti itu. Iya, wah terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Kok sebentar sekali? Udah nih, segitu aja. Pengennya lama. Nanti lagi Pak ada sesi-sesi selanjutnya di podcast Bacusa. Jangan ketinggalan. Jadi, Pak, mungkin terkait dengan tantangan kedepannya nih, menurut Bapak apa nih dalam tugas Bapak di Taman Nasional Ujung Kulon? Karena saya bertugasnya di seksi 3 ya. Tadi saya banyak cerita tentang masyarakat, dan memang kawasan seksi 3 ini yang berbatasan langsung dengan masyarakat. Kalau seksi 2, seksi 1 kan tidak ada masyarakat di sekitarnya. Tantangan yang paling besar menurut saya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mau ikut menjaga Taman Nasional ini. Karena Taman Nasional ini ya milik kita bersama, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah ini karena kan kalau masyarakat belum sadar, itu pasti gangguan, ancaman itu tetap ada ya. Karena memang kita tidak menutupi bahwa gangguan dan ancaman itu datangnya yang pertama pasti dari masyarakat yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu lah pasti gitu. Nah ini kita tantangan ke depannya, karena memang wilayah seksi 3 berbatasan dengan masyarakat, kita menyadarkan masyarakat, ayo kita jaga Taman Nasional, ayo kita jaga badak Jawa bersama-sama demi anak cucu kita, demi masa depan. Iya, karena hutan itu bukan warisan dari nenek moyang. Iya, tapi titipan dari anak cucu kita. Ya, seperti itu. Satu lagi Pak Deh. Satu lagi. Apa nih? Selama 5 tahun bertugas di Taman Nasional Ujung Kulon, apa kesannya Pak? Kesan saya karena saya sering bertemu dengan masyarakat ya, dan memang kita harus terjun langsung ke masyarakat supaya TNUK, kalau orang sini nyebutnya kan PPA ya, PPA itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kesan saya itu masyarakat Ujung Kulon khususnya Cimbangu dan Sumur ini karakternya berbeda. Berbeda dengan ya masyarakat Sunda pada umumnya, begitu ya. Kita perlu tahu, perlu mendalami budayanya dulu, seperti itu, bagaimana kita berkomunikasi supaya kita bisa dekat, bisa diterima masyarakat. Nah itu kesan saya. Budayanya juga, budaya Ujung Kulon ini kuda lumping itu salah satu budaya saya sangat berkesan ya. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Kalau Taman Nasional sendiri, Taman Nasional Ujung Kulon ini kan legend ya, 5 Taman Nasional pertama ya, tertua di Indonesia. Kalau kawasannya saya di sini terkesannya
Kalau masuk kawasan di hutan ya, di seksi 3 khususnya, saya tidak berasa masuk hutan, seperti masuk ke kebun gitu. Itu kesan saya. Kalau kawasannya ya. Iya. Ya, kalau dulu saya di Gunung Gede kan masuk hutan tuh benar-benar Hutan hutan asli gitu kayu ya? gede-gede gitu. Di sini kan karena mungkin hutan pegunungan dataran rendah ya. Iya. Ya seperti masuk kebun gitu. Dan cuacanya di sini lumayan ekstrim ya, anginnya, terus kalau panas panas tuh, Iya. kalau pas musim dingin dingin juga di sini. Iya, terutama pas musim barat ya. Ya, anginnya kencang. Mungkin itu ya Iya. kesan saya, itu aja, masyarakat berbeda ininya. Terus cuaca sama kondisi hutan yang mungkin ya berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya. Oh, menarik sekali Iya. Pak nih. Mungkin bisa ada ini poin pentingnya nih Pak dari perbincangan kita tadi ini bisa disampaikan ke Sobat Bacusa Pak. Sahabat Bacusa semuanya dimanapun berada, hutan atau alam itu adalah milik kita bersama dan bisa manfaatnya untuk kesejahteraan manusia. Sehingga mari kita jaga bersama-sama kelestariannya demi masa depan yang lebih baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Tak terasa Pak, kita Oke. sudah di akhir acara. Nanti saya diundang lagi ya. Oh pasti, Oke, pasti, ya. tenang. Terima kasih sudah mau sharing dengan Sobat Bacusa. Mungkin untuk Sobat Bacusa jangan lupa untuk mendukung podcast ini dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan mengikuti semua media sosial Balai Taman Nasional Ujung Kulon di Instagram, Facebook, X, dan juga YouTube. Jangan lupa di komen, like, dan dibagikan kepada teman-teman Sobat Bacusa. Untuk menutup podcast ini Pak, ada pantun nggak Pak? Tika aja. Tika aja. Ya. Siap Pak. Siapin cakepnya Pak. Siap. Badak bukan sembarang badak. Cakep. Badak Jawa bercula satu. Cakep. Mohon pamit Ibu dan Bapak. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.